Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan bedah standar akreditasi puskesmas, khususnya pada bab 1 yaitu administrasi dan manajemen. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan indikator kinerja pembinaan, jejaring dan jaringan puskesmas. Oke, kita cepat aja. Jadi untuk pembahasan terkait dengan jejaring dan jaringan puskesmas itu spesifik dibahas di standar bab 1, khususnya itu di poin 1.2.3 kalau nggak salah ya. Oh iya betul. Di bab 1 EP-nya 1.2.3 jaringan pelayanan dan jejaring puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Oke, ini kayaknya sarannya. Oke, untuk poin A sendiri adalah SK tentang indikator kinerja. Ini mudah ya, tinggal dibuat aja. Lalu yang kedua, untuk dokumen yang diminta itu adalah daftar identifikasi jaringan, pelayanan, dan jejaring puskesmas. Oke, yang ketiga, kerangka acuan kegiatan pembinaannya, disertai dengan jadwal pembinaan, laporan pelaksanaan pembinaan, dan yang terakhir adalah hasil evaluasi terhadap indikator kinerja pembinaan. Oke, jadi kalau kita lihat, sebenarnya teman-teman tinggal membuat SK indikator kinerja pembinaan jejaring dulu. Oke, kalau sudah punya SK indikator kinerja pembinaan, nanti lampirannya itu adalah daftar indikator kinerjanya gitu. Oke, tapi sebelum ke sana pastikan dulu teman-teman memiliki daftar identifikasi jejaring dan jaringan. Nah, daftar ini tidak hanya berupa daftar, ada baiknya juga berupa adanya lampiran dokumen pendukung lainnya seperti MOU-nya atau PKS-nya gitu. Jadi tidak hanya berupa daftar mentah, tapi memang kita terhadap jejaring tersebut punya kerjasama atau punya MOU sehingga punya keterikatan yang lebih. Oke. Lalu silakan buat juga kerangka acuan kegiatan pembinaan jejaring. Jadi maksudnya pembinaan jejaring ini adalah puskesmas pasti bekerja sama dengan klinik, bidan praktek mandiri, dokter praktek mandiri, ataupun rumah sakit gitu atau sekolah. Nah, itu silakan mitra-mitra kerja tersebut dilakukan pembinaan oleh puskesmas gitu. Pembinaannya meliputi apa aja? Tentu meliputi sektor-sektor kesehatan gitu. Biasanya sih terkait dengan perizinan, terus juga kepegawaian, apakah petugasnya tersebut memiliki STR dan SIP, izin operasional kliniknya, lalu juga terkait dengan fasilitas gitu atau peredaran obat-obatnya gitu. Nah, itulah teknis-teknis yang harus dilakukan pembinaan oleh puskesmas gitu. Nah, dari pembinaan tersebut ada baiknya juga dibuat suatu indikator kinerja pembinaannya gitu agar apa yang teman-teman puskesmas lakukan, apa yang tim jejaring puskesmas lakukan, ini ada buktinya gitu. Bisa diukur keefektifan kegiatannya gitu. Ada baiknya dibuat indikator kinerja. Lalu apa aja sih indikator kinerja yang bisa teman-teman lakukan terhadap jejaring? Nah, dari kami kita punya 3 poin yang bisa teman-teman referensi ya, bisa menjadi referensi teman-teman dalam menentukan indikator kinerja pembinaan jejaring dan jaringan puskesmas. Yang pertama adalah pelaksanaan pembinaan sesuai jadwal. Oke. Pelaksanaan pembinaan sesuai jadwal. Ini maksudnya adalah pembinaan sesuai jadwal. Jadi kalau teman-teman tadi di poin pertama sudah memiliki jadwal, di mana misalnya klinik A itu di bulan Januari, klinik B itu di bulan Februari, klinik C di bulan Maret, maka indikator kinerjanya adalah pelaksanaan pembinaannya sesuai jadwal. Apakah si klinik A itu dilaksanakan pembinaan di bulan Januari? Apakah si klinik B dilakukan pembinaan di bulan Februari? Apakah si klinik C dilakukan pembinaan di bulan Maret? Gitu. Nah, ketika pembinaan itu dilakukan sesuai jadwal, maka otomatis indikator kinerjanya bagus gitu. Tapi ketika tidak dilaksanakan sesuai jadwal, maka indikator kinerjanya bisa dikatakan tidak bagus gitu. Jadi ada tolak ukurnya teman-teman, ada indikator pengukurannya gitu. Makanya
dalam membuat jadwal pembinaan, ada baiknya jadwal pembinaan ini di-share ke seluruh jejaring dan jaringan puskesmas gitu. Nanti kalaupun nanti ada kendala gitu, misalnya ternyata di bulan Januari klinik A tidak bisa dilakukan pembinaan gitu karena ada beberapa teknis permasalahan sehingga diundur ke bulan selanjutnya. Nah, itu tidak masalah, yang penting nanti ada laporan atau ada plan of action-nya, rencana tindak lanjutnya seperti apa gitu. Lalu indikator yang kedua adalah pelaksanaan pelaporan jejaring dan jaringan ke puskesmas gitu. Jadi di sini adalah yang dimaksud di sini adalah si jejaring dan jaringan puskesmas itu memberikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada puskesmas. Jadi kalau teman-teman bermitra dengan jejaring atau jaringan, pastikan di dalam MOU atau PKS-nya, perjanjian kerjasama, itu memasukkan poin untuk memberikan laporan kepada puskesmas. Nah, untuk laporan ini silakan teman-teman puskesmas tentukan gitu. Biasanya sih laporannya berisi tentang laporan penggunaan laporan kejadian penyakit gitu, laporan penggunaan laporan jumlah pasien yang seperti per bulan, seperti laporan-laporan seperti itu. Nah, biasanya kalau tidak diatur dari awal, kadang ada jejaring yang tidak memberikan laporannya atau lupa memberikan laporan atau tidak mau memberikan laporannya. Makanya ketika membuat MOU pertama kali atau PKS, pastikan poin tersebut masuk di dalam MOU-nya agar teman-teman berhak gitu atau bisa menagih mana laporan setiap bulannya. Nah, ini bisa dijadikan indikator kinerja pembinaan jejaring dan jaringan. Seberapa patuh sih si jejaring ini memberikan laporan kepada puskesmas? Mantap. Lalu yang terakhir, keikutsertaan jejaring atau jaringan pada kegiatan puskesmas yang melibatkan jejaring dan jaringan. Jadi misalnya puskesmas punya beberapa kegiatan besar ya, di mana di kegiatan tersebut mengundang para jejaring dan jaringan puskesmas. Nah, indikator kinerja di sini itu melihat partisipasi aktif dari jejaring jaringan. Misalnya ada satu kegiatan jambore di mana dalam kegiatan tersebut puskesmas mengundang 30 jejaring dan jaringannya gitu. Ternyata saat kegiatan berlangsung hanya 20 saja yang datang gitu. Otomatis ya kira-kira hanya 66% saja keaktifannya gitu. Itu bisa dijadikan indikator kinerja pembinaannya. Yang ketiga gitu. Kalau dari kami sih kayaknya nggak usah banyak-banyak ya, karena kayaknya dari 3 poin ini saja sudah bisa menjadi tolak ukur apakah jejaring dan jaringan, apakah pembinaan jejaring dan jaringan di puskesmas itu sudah berjalan dengan baik, lancar, dan memuaskan gitu. Lalu untuk cara perhitungannya gimana sih? Nah, karena kinerja kan berbicara soal angka ya. Kita bicara soal angka ketika di mana ada batas baik dan batas buruknya gitu. Untuk pelaksanaan pembinaan sesuai jadwal, silakan teman-teman gunakan rumus ini nih. Jumlah pembinaan yang dilakukan sesuai jadwal dibagi jumlah pembinaan di bulan tersebut. Jadi misalnya di bulan Juni ini ada 5 klinik, 5 jejaring yang dilakukan pembinaan. Ternyata yang berjalan itu hanya 4 jejaring saja. Maka tolak indikator kinerjanya adalah 4 dibagi 5 dikali 100 sama dengan 80%. Jadi di bulan Juni indikator kinerjanya dan capaian kinerja adalah 80%. Gampang kan? Gampang sekali teman-teman. Oke, untuk yang kedua, pelaksanaan pelaporan jejaring dan jaringan ke puskesmas. Ini adalah cara perhitungannya adalah jumlah laporan yang diterima dibagi jumlah seluruh jejaring. Oke. Jadi jumlah seluruh jejaring di puskesmas A itu adalah ada 20 jejaringnya. Ketika di bulan Juni nih, dianggap kita bulan Juni dan seluruh jejaring wajib menyetorkan
laporan itu maksimal tanggal 5 di bulan selanjutnya. Jadi misalnya di bulan Juni, otomatis maksimal tanggal 5 Juli sudah menyerahkan gitu. Ternyata setelah dihitung lebih dari tanggal 5, jumlah yang menyerahkan laporan itu hanya 15 jejaring saja. Sehingga dihitungnya adalah 15 per 20 dikali 100. Sama dengan berapa nih teman-teman? Nanti 15 bagi 20, 15 bagi 5, 3. 3 per 4 kali 100, 300 bagi 4. 300 bagi 4 tuh kalau kira 75%. Kira-kira 75% yang capaian kinerjanya di bulan tersebut adalah 75%. Gitu. Mudah ya. Lalu yang ketiga, keikutsertaan jejaring dalam kegiatan puskesmas. Ini juga cukup mudah teman-teman. Misalnya ada kegiatan tadi sudah dijelaskan ya, kegiatan jambore mengundang 30 jejaring, di mana yang datang hanya 10 jejaring saja. Jadi otomatis perhitungannya adalah 10 per 30 dikali 100 sama dengan berapa nih? Sepertiga kali 100, 33% saja. 33% saja yang aktif gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan capaian indikator kinerja pembinaan jejaring dan jaringan. Pastikan dalam membuat indikator kinerja itu bisa diukur, mudah dilakukan gitu, sehingga tidak bikin ribet teman-teman di puskesmas gitu. Dan plusnya adalah, positifnya adalah ketika teman-teman membuat suatu indikator kinerja yang detail seperti ini, maka perhitungannya atau pelaksanaannya akan jauh lebih mudah ketika kita melaksanakannya nanti di lapangan. Oke. Jelas ya, mungkin bisa di screenshot aja untuk indikator kinerja pembinaan jejaring dan jaringan. Silakan teman-teman lakukan indikator ini. Nanti ketika indikatornya sudah jalan, maka itu teman-teman harus melakukan monitoring. Dan ini menjawab poin terakhir dari kriteria 1.2.3, yaitu melaksanakan mengevaluasi terhadap indikator kinerja pembinaan dan melaksanakan uji hasil pembinaan. Jadi ketika ada indikator yang tidak tercapai, silakan buat POA-nya, plan of action-nya, rencana tindak lanjutnya, lalu laksanakanlah tindak lanjutnya dan dibuktikan. Oke, mungkin dari kami sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.